Perjalanan hari ini kita mulai dari Gorontalo Kota menuju Kabupaten Gorontalo, Tabongo, Bongomeme, Pulubala, Bilato, Boliohuto, memasuki Kabupaten Boalemo, Paguyaman, Dulupi, Tilamuta, Botumoito, Mananggu, memasuki Kabupaten Pohuwato, Paguat, Marisa, Patilanggio, Randangan, Wanggarasi, Lemito, Popayato, memasuki Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Mutong, Bolano, Lambunu, Mepanga, Tomini, Palasa, dan beristirahat di Tinombo. Halo, terima kasih sudah mengunjungi channel saya. Perjalanan saya kali ini setelah melewati Kabupaten Boalemo akan memasuki Kabupaten Pohuwato. Kabupaten Pohuwato termasuk kabupaten muda yang dibentuk tahun 2003. Oke, tanpa basa-basi, mari kita simak sedikit profil tentang Kabupaten Pohuwato. Profil Kabupaten Pohuwato. Kabupaten Pohuwato merupakan kabupaten yang berada di ujung barat Provinsi Gorontalo. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bohol, sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Parigi Mutong, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Boalemo. Luas wilayah adalah 4.244,31 km persegi atau 34,75% dari luas wilayah Provinsi Gorontalo. Kabupaten ini terbagi menjadi 7 kecamatan dengan ibu kota kabupaten yaitu Marisa. Kabupaten ini memiliki area ladang jagung di sepanjang jalan Trans Sulawesi yang menjadi modal perekonomian dan bahkan menjadikan kabupaten ini sebagai penghasil jagung pipil dalam skala provinsi. Sekitar 40% jagung dari Provinsi Gorontalo disumbangkan oleh kabupaten ini. Pertanian memang banyak diminati penduduk, sedangkan untuk perkebunan belum begitu dikembangkan. Umumnya tanaman perkebunan yang dibudidayakan penduduk adalah kelapa. Selain itu ada juga tanaman jambu mete, kakao, kopi, kemiri, cengkeh, dan lada dalam bentuk perkebunan rakyat. Walaupun luas area dan produksinya masih dalam skala kecil. Hutan masih banyak tersebar dan mendominasi. Lebih dari 70% wilayah kabupaten berupa hutan dengan luas keseluruhannya sekitar 334.000 hektar. Sekitar 68% hutan berstatus hutan produksi. Kayu dari hutan yang sebagian besar berada di Kecamatan Popayato banyak digunakan oleh penduduk sebagai bahan baku mebel. Laut biru di Teluk Tomini di bagian selatan juga layak dipertimbangkan sebagai pemacu perekonomian masa datang. Potensi tuna, cakalang, dan tongkol sebanyak 2.100 ton per tahun. Juga jenis yang lebih kecil seperti ikan layur, selar, dan teri sebanyak 4.030 ton per tahun. Ditambah dengan kerapu, ikan baronang, dan kue sebanyak 4.070 ton per tahun. Dapat dimanfaatkan oleh para nelayan. Rumput laut juga memiliki potensi yang besar, dengan luas lebih dari 900 hektar, dan mampu menghasilkan 18.000 ton per tahun. Masih ada pula potensi mutiara yang dapat dikembangkan di lahan seluas 1.000 hektar dan udang windu ditambah seluas 9.000 hektar. Kekuatan Pohuwato dalam sektor perikanan memang cukup signifikan dalam skala provinsi. Kabupaten ini memang menjadi pusat produksi perikanan, berbeda dengan Kabupaten Boalemo yang menjadi pusat etalase perikanan. Teluk Tomini juga menyediakan pantai untuk dijadikan aset wisata. Pantai Bubulan dengan pasir halus telah mulai menyiapkan diri dengan keberadaan restoran serta anjung-anjungan berderet di sepanjang pantai. Perkampungan suku Bajo di atas air bisa menjadi objek wisata budaya yang unik dan menarik. Potensi pariwisata di kabupaten ini dapat lebih dikembangkan mengingat wilayahnya yang dilalui jalur Trans Sulawesi yang menghubungkan Manado di Sulawesi Utara dan Palu di Sulawesi Tengah.
sehingga menjadi tempat persinggahan para pengguna transportasi darat. Kabupaten Pohuwato adalah kabupaten yang terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Bualemo. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003, tanggal 25 Februari 2003, yang ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Daerah ini unik karena dimekarkan dari daerah induk, yaitu Kabupaten Bualemo, yang saat itu baru berusia 3,5 tahun. Nama Pohuwato dipilih sebagai nama kabupaten karena nilai historisnya. Pohuwato dulunya oleh Belanda diberi nama Paguat karena mereka sulit mengucapkan kata Pohuwato. Sekarang Paguat dipecah menjadi berbagai kecamatan yang membentuk Kabupaten Pohuwato sekarang. Nama Pohuwato juga merupakan nama dialek bahasa Gorontalo yang dituturkan di wilayah ini. Sejarah Kabupaten Pohuwato tidak dapat dipisahkan dari pembentukan Provinsi Gorontalo. Gorontalo pada zaman kolonial diberi nama daerah ini dibagi menjadi beberapa Onderafdeling sebagai Onderafdeling Bualemo yang terdiri dari Paguyaman, Tilamuta, dan Paguat. Daerah Paguat merupakan pengucapan orang Belanda untuk Pohuwato. Paguat pada zaman Belanda terkenal dengan tambang emasnya. Perusahaan beroperasi misalnya Exploration Paguat Syndicate. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Afdeling Gorontalo ditetapkan sebagai Kabupaten Gorontalo yang di dalamnya terdapat Kawedanan Bualemo. Kemudian Kawedanan Bualemo berubah menjadi pembantu Bupati Wilayah Kerja Paguat yang meliputi 5 kecamatan, yaitu Paguyaman, Tilamuta, Paguat, Marisa, dan Popayato. Selanjutnya, pada tahun 1990-an, tokoh masyarakat dari 5 kecamatan tersebut bertemu di Tilamuta untuk membicarakan pembentukan kabupaten baru. Hasilnya adalah wilayah barat yaitu Marisa, Paguat, dan Popayato memiliki ibu kota di Marisa karena letaknya yang tepat di tengah. Sedangkan wilayah timur yaitu Paguyaman dan Tilamuta memilih ibu kota di Tilamuta. Gubernur Sulawesi Utara menyarankan supaya Kabupaten Bualemo dibentuk terlebih dahulu tanpa mempermasalahkan ibu kota agar pemekaran tidak tertunda. Hal ini dikarenakan Kabupaten Gorontalo saat itu sangat luas dan akan diangkat statusnya menjadi provinsi baru. Akhir tahun 1999, Kabupaten Bualemo terbentuk dengan ibu kota sementara di Tilamuta, dan dalam jangka 5 tahun ibu kota harus berpindah ke Marisa. Selanjutnya, tahun 2000, Provinsi Gorontalo yang terdiri dari Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Bualemo terbentuk. Hari demi hari berlalu, Tilamuta masih mempertahankan wilayahnya sebagai ibu kota, sedangkan Paguat, Popayato, dan Marisa ingin segera pindah ibu kota. Anggota DPRD Bualemo berangkat ke Jakarta untuk berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri. Isu-isu provokatif juga berhembus di masyarakat. Untuk menghindari konflik, maka segera diputuskan bahwa akan segera dibentuk kabupaten baru bernama Pohuwato. Nama Pohuwato dipilih sebagai nama kabupaten karena nilai historisnya. Nama Pohuwato juga merupakan nama dialek bahasa Gorontalo yang dituturkan di wilayah ini. Proses pemekaran mencapai puncaknya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo. Geografis, Kabupaten Pohuwato terletak antara 0,27 derajat sampai 0,01 derajat lintang utara dan 121,23 derajat sampai 122,44 derajat bujur timur. Pada tahun 2003, kabupaten ini terdiri dari 13 kecamatan dengan adanya 9 pemekaran kecamatan baru. Ujung paling selatan di Tanjung Panjang pada 0,41 derajat lintang selatan dan 121,804 derajat bujur timur. Paling utara di Gunung
Tentelomatinan pada 0,938 derajat lintang utara dan 121,776 derajat bujur timur. Batas paling barat di Gunung Sentayu pada 0,682 derajat lintang utara dan 121,173 derajat bujur timur. Dan paling timur di Desa Tabulo pada 0,506 derajat lintang utara dan 122,152 derajat bujur timur. Musim. Di Indonesia hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Pada bulan Juni sampai dengan September, arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan Maret, arus angin banyak berasal dari Asia dan Samudra Pasifik terjadi musim hujan. Keadaan seperti ini berarti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April sampai Mei dan Oktober sampai November. Suhu dan kelembaban udara. Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Pada tahun 2004, suhu udara rata-rata pada siang hari berkisar antara 30,9 derajat Celcius sampai 34,2 derajat Celcius. Sedangkan suhu udara pada malam hari berkisar antara 21,4 derajat Celcius sampai 23,8 derajat Celcius. Kelembapan udara di Gorontalo relatif tinggi. Pada tahun 2004, kelembapan relatif berkisar antara 68% dalam bulan September sampai dengan 83% dalam bulan Februari dan Desember. Curah hujan. Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh iklim, keadaan topografi dan perputaran arus pertemuan arus udara. Oleh karena itu curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Pada tahun 2004, curah hujan di daerah ini bervariasi dari 11 mm sampai 266 mm.